Halo gengs, welcome to Dewa Film. Hari ini gue mau membawakan sebuah alur cerita yang mungkin kebanyakan dari kalian udah pernah nonton film inilah. Ya, hari ini gue bakal membawakan alur film Avatar yang dirilis pada tahun 2009. Awas, bukan Avatar yang botaknya itu bukan. Film yang diproduksi oleh James Cameron ini dibintangi oleh Joe Saldana sebagai Neytiri, Sam Worthington sebagai Jake Sully, Stephen Lang sebagai Colonel Mile, dan banyak bintang-bintang terkenal lainnya. Sedikit gambaran aja, film ini menceritakan keadaan bumi pada tahun 2154. Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, gue bakal ngasih kalian spoiler warning biar cinematic experience-nya dapet gitu. Oke, tanpa banyak cincong dan banyak basa-basi, mari kita langsung ke Olympus. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang veteran yang bernama Jake Sully, di mana ia sedang menghajar pria penindas di dalam sebuah bar. All I ever wanted in my sorry-ass life was a single thing worth fighting for. Karena perbuatannya itulah, Jack pun akhirnya dilempar keluar bar oleh sang pemilik bar tersebut. Tak lama datanglah kedua orang yang memberitahunya bahwa sang kakak yang bernama Tommy telah tewas. Dikarenakan Tommy merupakan bagian dari misi penting, maka Jack pun akhirnya ditawari oleh dua orang tersebut untuk menggantikan kakaknya Tommy. Jelas Jack menerima karena tawarannya yang begitu besar. Scene pun beralih ketika Jack terbangun dari tidurnya. Tak disangka ternyata Jack tidur selama 5 tahun 9 bulan 22 hari. Kini Jack berada di sebuah pesawat yang akan menuju planet yang bernama Pandora. Tak lama pesawat Jack pun mendarat di planet tersebut. Di sana Jack bertemu dengan Norm Spellman yang merupakan rekan dari Tommy, yaitu kakak Jack. Ternyata tujuan Jack ke sana untuk melakukan program Avatar, di mana Avatar itu sendiri merupakan makhluk humanoid yang tercipta dari gen manusia dan suku Na'vi yang merupakan suku asli planet Pandora. Norm dan Jack pun akhirnya dibawa Max untuk menemui Dr. Grace, yang merupakan pemimpin program Avatar tersebut. Awalnya Dr. Grace tidak percaya terhadap Jack, dikarenakan Jack yang lumpuh serta pengalamannya yang minim. Keesokan harinya program pun dimulai. Namun tanpa diduga Jack bisa mengendalikan tubuh avatarnya dengan baik. Mendengar keberhasilan Jack tersebut, seorang kolonel yang bernama Mile memberikan misi rahasia terhadap Jack, yaitu untuk menyusup ke dalam bangsa Na'vi dengan diiming-imingi akan menyembuhkan kakek Jack yang lumpuh tersebut. Hari selanjutnya pun berlalu. Jack, Dr. Grace serta Norm yang berada dalam tubuh avatarnya melakukan perjalanan. Perjalanan tersebut dilakukan untuk melakukan penelitian terhadap planet tersebut. Tidak hanya mereka bertiga, mereka pun ditemani oleh satu pilot yang bernama Trudy dan satu orang lainnya. Tanpa diduga, Jack yang terpisah dari rombongannya tersebut bertemu dengan hewan sejenis badak bercula. Tak lama muncullah makhluk buas di belakang Jack. Jack pun yang panik berlari dan meninggalkan rombongannya sangat jauh. Karena terdesak, Jack pun melompat ke air terjun. Alhasil Jack terpisah sangat jauh dari rombongannya. Karena tidak menemukan Jack, Dr. Grace dan rombongannya kembali ke markas. Di sisi lain, Jack yang sedang berjalan diawasi oleh salah satu suku Na'vi. Singkat cerita, malam pun tiba. Jack yang sedang membuat api tiba-tiba didatangi sekumpulan makhluk buas. Saat Jack terdesak, beruntung, suku Na'vi yang sedari tadi mengikutinya membantu dan mengusir gerombolan makhluk tersebut. Yang mana diketahui makhluk itu bernama Neytiri. Jack yang tidak mengetahui jalan pun akhirnya mengikuti Neytiri. Saat sedang berjalan, tiba-tiba mereka dikepung gerombolan suku Na'vi yang dipimpin oleh Trudy. Alhasil, Jack dibawa menghadap ke depan ayah Neytiri, yang ternyata seorang kepala suku Na'vi. Ayah Neytiri yang mengetahui Jack dari pihak manusia
berencana untuk mengeksekusinya. Beruntung pada saat itu ibu Neytiri datang dan mencegah semuanya terjadi. Di sini Jack berkata bahwa ia merupakan seorang prajurit dari manusia langit, yaitu manusia yang kita kenal dari bumi, dan bertujuan untuk mempelajari suku Na'vi. Ibu Neytiri yang mendengarnya langsung meminta Neytiri untuk mengajari Jack cara hidup suku Na'vi. Scene pun berganti. Jack yang kembali kepada tubuh manusianya akhirnya menemui Kolonel Mile dan menceritakan semuanya kepadanya. Alhasil, Kolonel Mile yang mengetahui lokasi suku Na'vi berniat menghancurkannya dengan cara merobohkan pohon besar tempat mereka tinggal. Dr. Grace yang tidak setuju dengan rencana Kolonel Mile bergegas pergi bersama Jack, Nom dan Trudy ke sebuah pegunungan yang melayang di planet tersebut. Setelah sampainya Jack yang kembali masuk ke tubuh avatarnya, akhirnya Jack pun diajari oleh Neytiri cara hidup suku Na'vi. Tidak hanya itu, geng. Jack juga diajari cara mengendalikan ikran. Sekedar informasi aja, ikran itu kayak kendaraan khusus suku Na'vi. Nggak khusus sih, ya kayak kendaraan udara gitu. Caranya ya menjinakkan burung, yang tentunya juga susah lah. Oke, balik lagi ke cerita. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, Jack dan kelompok suku Na'vi pun yang dipimpin oleh Sutey pergi ke sebuah tempat yang bernama Ora. Sebuah tempat untuk mengendalikan ikran. Sutey yang membenci Jack menyuruhnya pertama untuk mengendalikan ikran tersebut. Tepat disangka Jack yang diremehkan berhasil mengendalikan ikrannya. Jack dan Neytiri yang sedang menunggangi ikran tiba-tiba diserang oleh makhluk yang bernama Toruk, di mana menurut legenda hanya beberapa orang saja yang dapat mengendalikannya. Kayak orang terpilih gitulah. Dan orang yang mengendalikannya disebut Toruk Makto. Jack yang sudah mempelajari cara hidup suku Na'vi pun diakui sebagai bagian suku Na'vi. Malamnya, Jack diajak oleh Neytiri ke sebuah tempat suci suku Na'vi yang bernama Utral Aimokria. Karena terbawa suasana, mereka pun melakukan adegan pegelaran para dewa. Saat pagi tiba, terlihat sebuah bulldozer sedang menghancurkan Utral Aimokria. Jack yang melihatnya pun langsung bergegas menghentikannya. Namun usahanya tetap sia-sia. Mengetahui Jack yang mulai berkhianat pada pihak manusia, Kolonel pun langsung bergegas untuk menangkap tubuh manusia Jack. Alhasil tubuh avatarnya pun pingsan. Nah, di sini seorang pemimpin yang bernama Parker dan Kolonel Mile berencana untuk menghancurkan suku Na'vi lagi. Mendengar hal itu, Jack dan Dr. Grace menemui Parker untuk memohon agar mereka bernegosiasi dengan suku Na'vi. Parker yang didesak terus-terusan oleh Jack dan Dr. Grace akhirnya menurutinya. Akhirnya Jack dan Dr. Grace kembali kepada tubuh avatarnya dan berusaha memperingati suku Na'vi agar menjauh dari pemukiman, sehingga dapat terhindar dari serangan Kolonel Mile. Karena insiden hancurnya Utral Aimokria, Jack dan Grace pun dianggap pengkhianat, dan semua perkataan mereka tidak digubris sama sekali. Hari penyerangan Kolonel pun tiba. Sangat jelas suku Na'vi yang bermodalkan panah dan busur tidak bisa mengalahkan Kolonel dan pasukannya. Alhasil suku Na'vi mengalami kekalahan telak, dan pohon besar tempat tinggal mereka pun tumbang. Insiden ini menewaskan sebagian besar suku Na'vi, termasuk ayah Neytiri, yang sejatinya adalah ketua suku. Karena kegagalannya dalam bernegosiasi, Jack, Nom, dan Dr. Grace pun ditahan. Beruntung datang Max dan Trudy membebaskan mereka semua. Jack, Dr. Grace, serta Nom dan Trudy bergegas meninggalkan pesawat dan pergi menuju gunung terapung suku Na'vi. Saat ingin melepas landas, mereka ditembaki oleh Kolonel Mile. Beruntung mereka berhasil kabur. Namun sayangnya Dr. Grace terkena tembakan di bagian perut, yang mengakibatkan nyawanya terancam. Scene pun berpindah ketika Jack sudah memasuki tubuh avatarnya kembali. Karena dia dicap sebagai pengkhianat, Jack berniat untuk menaklukkan Toruk dan menjadi Toruk Makto. Dengan epik, Jack datang ke hadapan suku Na'vi dengan menunggangi Toruk. Setelah Jack menjadi Toruk Makto, dia mendapat kepercayaannya lagi dari suku Na'vi. Di sini Jack meminta bantuan untuk melakukan ritual pemindahan kesadaran Dr. Grace ke dalam avatarnya. Malam ritual pun mulai.
Karena keadaan Dr. Grace yang sekarat, proses pemindahannya pun gagal, dan Dr. Grace pun harus meninggal. Jack yang terlihat begitu marah mengajak seluruh suku Na'vi untuk melawan pihak manusia. Sebagai Turuk Makto, Jack menyatukan seluruh suku Na'vi yang tersebar di berbagai penjuru. Akhirnya dia berhasil mengumpulkan 2.000 pasukan suku Na'vi. Sementara itu, Kolonel Mal berencana membom seluruh suku Na'vi dan memusnahkan semuanya. Tiba saatnya pasukan suku Na'vi dan pihak manusia berperang. Awalnya suku Na'vi menguasai pertempuran dengan menjatuhkan beberapa pesawat. Akan tetapi, keadaan pun berbalik setelah Kolonel Mal dan seluruh pesawat melakukan tembakan roket secara bersamaan. Butai yang menyerang kapal sendirian pun harus terjatuh karena tertembak. Tak lama pesawat yang ditumpangi Trudy pun ikut hancur dan membuatnya tewas. Di sisi lain, Neytiri yang terdesak setelah ikrannya mati, tiba-tiba didatangi oleh segerombolan hewan Pandora dan membantunya. Di saat bersamaan, Jack berhasil menghancurkan satu pesawat pengebom, yang dimana hal ini menguntungkan pihak suku Na'vi. Yang dengan payah berjuang akhirnya dapat menghancurkan pesawat utama. Tetapi Kolonel Mal yang selamat berhasil menemukan tempat tubuh manusia Jack disimpan. Tanpa pikir panjang, Kolonel berniat membunuh Jack. Di saat bersamaan, Neytiri datang dan menghalangi Kolonel Mal. Karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh, Neytiri pun kalah dan tersungkur. Tak lama, Jack pun muncul dan bertarung melawan Kolonel. Saat Jack ingin dibunuh oleh Kolonel, beruntung Neytiri bangkit dan berhasil memanah tepat mengenai jantung Kolonel Mal. Dengan kematian Kolonel Mal, perang pun dimenangkan oleh pihak suku Na'vi. Di saat terakhir hidupnya, Sutey menyerahkan kepemimpinan suku Na'vi kepada Jack. Sedangkan untuk pihak manusia yang tersisa, mereka dikirim kembali ke bumi. Jack yang sekarang menjadi pemimpin suku Na'vi pun memutuskan tinggal di planet Pandora. Di ending ini, kita melihat Jack melakukan ritual pemindahan kesadaran ke tubuh avatarnya. Ending yang sangat mendewakan. Oke gengs, jadi itu rekap film Avatar. Gue ada beberapa fakta unik yang gak tahu fakta atau info doang lah. Avatar ini menduduki puncak box office dunia selama 10 tahun berturut-turut dengan penghasilan terbesar total 2.761 miliar dolar atau kalau dirupiahin sekitar 37,8 triliun lah. BTW film ini sangat memorable di kepala gue karena terakhir itu gue nonton pas kecil banget gitu dan dikasih tahu temen gue. Ada beberapa scene yang gue suka di sini pas si Jack naklukin itu tuh yang makhluk besar itu. Ada nggak scene favorit kalian di sini? Coba komen di bawah. BTW karena channel ini baru, kalian bisa request film-film di komentar. Nanti kita coba pilih-pilih. Yang nggak pilih-pilih sih, yang sekiranya bagus lah. Soalnya kita juga lagi cari-cari. Oke, thank you. Like jika suka, komen dan share. Bye bye.